sini tempat kita ngobrolin tentang isu hangat tentang ilmu komunikasi, media, serta media sosial yang lagi gempar-gempar banget loh di era sekarang ini. Tentunya dengan cara yang asik, tapi tetap berpikir kreativitas. Hai teman-teman di rumah, pastinya kalian penasaran kan episode podcast kali ini kita lagi membahas apa nih? Tentunya dengan narasumber yang kecil banget. Pastinya teman-teman, pembahasan kali ini tidak kalah seru dan tidak kalah daging dengan pembahasan sebelumnya. Jadi pastiin kamu mendengarkan podcast ini sampai akhir dan jangan skip ya. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bahas satu teori komunikasi massa yang ternyata punya pengaruh besar banget loh di era sekarang. Itu berpengaruh tentang cara berpikir kita sebagai publik. Nah, pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa kalau satu media tuh rame banget membahas tentang satu isu, terus tiba-tiba semua orang juga ikutan bahas? Ternyata itu namanya teori agregasi teman-teman. Dan untuk membahas teori ini hari ini aku nggak sendirian loh. Aku ditemani oleh narasumber keren kita yang ternyata dari mahasiswa ilmu komunikasi loh. Nah, saya berbalikan nih Kak, boleh nih diperkenalkan dulu dirinya. Oke, halo teman-teman. Nama saya Nadia Nasari, mahasiswa ilmu komunikasi semester 4 di Universitas Islam Negeri Al-Wali Makassar. Terima kasih nih Kompit, kebetulan hari ini saya merasa bangga banget loh bisa diundang ke podcast Kompit karena hari ini topiknya sangat menarik ya. Ternyata hari ini kita bahas teori agenda setting, di mana ini bukan sekedar teori loh Kompit, ini sebuah hal yang sangat relate di kehidupan kita sebagai publik di era modernisasi digital seperti saat ini Kompit. Nah, aku setuju banget nih Kak Nadia. Jadi mungkin langsung aja nih kita cari tahu gimana sih awal munculnya teori agenda setting ini. Nah, kalian pasti juga penasaran kan apa sih itu awal mulanya terbentuknya teori agenda setting ini. Nah, teman-teman kalian pasti penasaran kan tentang teori agenda setting ini. Nah, aku juga penasaran loh gimana sih awal mula teori agenda setting ini pertama kali muncul. Nah, supaya kita sama-sama tahu, mending kita langsung aja nih kita tanya ke Kak Nadia. Gimana nih Kak? Nah, awal mula di mana teori agenda setting ini muncul pertama kali itu dikenalkan oleh dua orang peneliti nih Kompit yang bernama Maxwell dan Donald Shaw pada tahun 1972, di mana mereka ini meneliti di Amerika Serikat pada saat pemilihan presiden. Mereka meneliti bagaimana hubungan antara isu-isu atau berita yang disajikan oleh media dengan hal-hal yang dianggap penting oleh publik. Dan ternyata Kompit, hasilnya ini sangat menarik loh, karena apa yang disajikan oleh media itu merupakan hal-hal yang dianggap penting oleh publik. Jadi apapun yang akan disampaikan oleh media itulah hal atau isu yang dianggap penting oleh publik Kompit. Wah, jadi kayak gitu. Jadi bisa dibilang tuh media itu semacam remote control ya Kak. Dia tuh nggak kontrol apa yang kita pikirkan, tapi dia tuh mengontrol tentang isu apa yang bakal kita pikirin, gitu ya Kak? Nah, persis Kompit. Jadi yang dikatakan oleh Maxwell dan Donald Shaw itu, mereka mengatakan kalau media ini sudah berhasil mengatur agenda publik Kompit. Jadi mereka sudah mengatur bagaimana isu-isu yang bisa dikonsumsi publik agar publik itu menganggap isu-isu tersebut merupakan hal-hal yang penting. Nah teman-teman, tadi kita udah dengarkan dari Kak Nadia gimana sih tentang teori agenda setting itu pertama kali muncul. Tapi teman-teman pasti penasaran kan di era sekarang itu dimana sekarang sosial media udah tersedia banyak banget, ada Instagram, TikTok, Twitter. Teman-teman penasaran apakah teori agenda setting ini masih bisa diterapkan nggak sih pada era sekarang? Gimana nih Kak Nadia? Malah teori ini makin kompleks sampai karena bukan cuma media mainstream aja yang mengatur agenda, tapi ada algoritma, ada influencer, dan bahkan kita sendiri sebagai pengguna media sosial. Jadi yang penasaran nih Kak, kalau FYP TikTok itu gimana? Apakah FYP TikTok itu termasuk agenda setting atau bukan Kak? Oh tentu, FYP TikTok itu termasuk teori agenda setting karena apapun video-video yang viral dan lagi trending pasti kita anggap kalau isu itu yang paling penting. Padahal
jadi itu bahayanya ya Kak, kita jadi gampang ke distract sama isu-isu yang receh, sampai-sampai kita ngelupain isu-isu yang harusnya kita lihat, kayak semisal permasalahan ekonomi, perubahan iklim, yang justru isu-isu yang penting seperti itu tuh malah tenggelam karena dia. Nah, itulah pentingnya untuk kita sebagai pengguna media sosial itu mempunyai kesadaran media agar kita tahu nih dan kita cari tahu kenapa isu tersebut bisa diangkat, siapa pihak yang dirugikan dan siapa pihak yang diuntungkan. Nah, karena dia berarti ini bukan soal opini ya Kak, tapi soal penahanan isu. Nah, benar banget nih Kak Prit. Jadi media ini tidak memaksa kita untuk memikirkan sesuatu, tapi dia mengarahkan perhatian kita untuk memikirkan satu isu tertentu. Contohnya nih, misalnya media lagi membahas tentang isu uang palsu. Jadi kita sebagai publik yang mengonsumsi berita tersebut menganggap kalau isu uang palsu tersebut merupakan isu yang paling penting kala itu. Tapi karena dia padahal bisa aja loh Kak, pada saat itu ada isu yang lebih penting daripada isu tersebut, tapi isu yang lainnya tidak terekam oleh kamera Kak. Nah, tapi itulah fungsi media sebagai agenda center di mana mereka sudah mengatur apa isu-isu yang penting dikonsumsi oleh publik agar kita tidak memikirkan terlalu keras tentang isu-isu yang terlalu banyak. Jadi media itu sudah menyaring isu apa yang bagus dikonsumsi publik di kala itu. Nah, menariknya lagi nih Kak Amit, teori ini terbagi atas dua level. Yang pertama itu apa isu yang dianggap penting, dan untuk level kedua itu bagaimana isu tersebut dibingkai dan ditampilkan. Berarti karena dia kalau kita bahas lebih lanjut lagi nih, ternyata level pertama tadi itu tentang penentang topik, dan level kedua ini lebih manipulatif daripada level pertama ya Kak. Kurang lebih seperti itu Kak Prit. Jadi misalnya ada dua media nih yang menyajikan satu berita yang sama. Media A dia membahas tentang bagaimana dampak dari kasus uang palsu, sedangkan media B dia membahas tentang pelaku dari kasus tersebut. Kedua media ini dia membahas satu topik yang sama, satu isu yang sama, yaitu kasus uang palsu. Tapi kedua media ini bisa menyajikan dua perspektif yang berbeda dari ini. Berarti agenda setting ini bekerja sama ya Kak, sama yang namanya setting. Betul banget nih Kak Prit. Jadi untuk agenda setting itu dia fokus untuk menentukan isu apa yang akan dibahas, sedangkan untuk framing dia bagaimana dia menentukan sudut pandang publik terkait isu-isu yang dibahas. Nah teman-teman, tadi kita udah sama-sama denger nih dari penjelasan dia tentang gimana sih teori agenda setting ini pertama kali muncul. Tapi aku yakin nih teman-teman pasti penasaran gimana sih dengan era yang sekarang ini, di mana media sosial tuh udah banyak banget, ada Instagram kah, ada TikTok, ada Twitter. Pasti teman-teman di rumah penasaran apakah teori agenda setting yang kalian dia jelasin tadi itu masih bisa berlaku nih di era sekarang. Jadi gimana nih karena dia tanggapannya? Oke, jadi jangan akan berlaku nih Kak Prit. Jadi zaman sekarang ini malah teori ini makin kompleks, karena sekarang itu bukan cuma media mainstream aja yang mengatur agenda, tapi ada algoritma, ada influencer, dan bahkan kita sendiri sebagai pengguna media sosial itu dapat mengatur agenda setting ini. Jadi kalau penjelasannya kayak gitu Kak, jadi apakah FYP TikTok itu termasuk agenda setting juga kan dia? Nah benar banget nih, jadi isu-isu yang muncul di FYP itu isu-isu yang trending atau isu-isu yang lagi sering muncul di FYP kita, itu pasti kita sebagai pengguna media sosial menganggap isu tersebut adalah isu yang penting, padahal isu itu belum tentu relevan dan isu itu belum tentu bermanfaat untuk kita. Oh jadi itu ya Kak bahayanya, kita jadi gampang ke distract sama isu-isu yang receh, sementara isu-isu yang kita anggap penting kayak tentang ekonomi, perubahan iklim, atau konflik global itu isunya menurun Kak. Nah, itulah pentingnya kita sebagai pengguna sosial media itu mempunyai kesadaran media. Jadi kita harus mengetahui kenapa isu tersebut bisa muncul,
pihak yang mana dirugikan dan pihak mana yang diuntungkan. Wah, karena dia obrolan kita hari ini benar-benar seru dan daging banget sih. Aku pribadi lebih mikir nih Kak, kayak aku tuh sebenarnya peduli gak sih sama isu-isu yang ada di era kita sekarang ini, atau aku tuh cuma ikutan nih Kak sama yang lagi viral atau trending. Nah, yang penting nih Kampit, kita itu sebagai pengguna sosial media itu nggak boleh pasif. Memang media punya pengaruh penuh terhadap isu-isu yang akan ditampilkan, tapi kita sebagai pengguna sosial media kita bisa tetap kritis terhadap isu-isu yang disampaikan oleh media, dan kita juga bisa membandingkan isu-isu dari beberapa sumber agar kita itu tidak gampang kemakan hoax. Nah teman-teman, bener banget nih yang dibilang sama Kak Nadia. Jadi kita sebagai pengguna sosial media yang baik, kita harus pintar-pintar nih teman-teman membaca isu-isu mana nih yang kira-kira fakta, mana yang hoax. Terima kasih banyak ya Kak Nadia udah mampir di podcast ini, dan semoga di waktu ke depan Kak Nadia bisa mampir lagi ke podcast kita ini, tentunya dengan pembahasan yang lebih seru teman-teman. Oh, semoga nih Kak. Saya juga di sini nih merasa terhormat ya bisa diundang ke podcast kali ini, karena dengan topik yang selalu menarik tapi tetap kritis. Apalagi teori hari ini kita bahas teori agenda-agenda, di mana ini teorinya ini sangat menarik, apalagi sangat relate ya di kehidupan kita sebagai pengguna sosial media. Nah, baik teman-teman, itulah kita episode kita hari ini yang membahas tentang teori agenda setting. Jadi teori agenda setting itu bukan cuma bahan buat kuliah dong teman-teman. Jadi teori agenda setting itu adalah cerminan dari permasalahan yang kita hadapi di era sekarang ini. Jadi bijak-bijak ya teman-teman dalam menghadapi agenda setting, apalagi agenda setting yang banyak banget nih beredar di media sosial. Jadi jangan biarkan orang lain yang ngatur isi pikiran lo, tapi kita yang berhak sendiri untuk mengatur apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Nah, karena dia sebelum aku closing nih, karena dia punya nggak saran-saran nih buat teman-teman sepanjang dengan rantai gitu Kak? Lebih ke menyadarkan teman-teman aja sih. Sebagai pengguna sosial media, kita harus punya kesadaran media agar kita tidak gampang kemakan hoax nih guys. Jadi kita harus membaca isu-isu tertentu dari berbagai sumber agar kita mengetahui yang mana sumber yang benar, yang relevan, dan yang mana sumber yang kurang relevan. Ya, terima kasih banyak nih Kak Nadia. Teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya dengan pembahasan yang lebih seru dan tetap dengan berpikir kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.